Polisi tetap tends to abuse evidence. Jadi mereka cenderung untuk memanipulasi barang bukti untuk memenangkan kasus mereka. Kecuali ada people power kita ini. Ini sudah akhir the end of Joko Widodo. Itu loh. Mereka bicara ya dengan narasi-narasi hate speech ya, ujaran kebencian, mengatasnamakan demokrasi. Mereka bisa mencaci maki orang seenak-enaknya, ngata-ngatain orang seenak-enaknya, menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat, menghadapkan rakyat dengan pemerintah. Ini the end chapter ini. Ayo rakyat, ya. Ini bab terakhir dari dinasti Joko Widodo. Jangan biarkan kita jadi negara pengecut hanya karena takut sama satu keluarga itu. Kecuali ada people power kita ini. Kekuatan people power itu mesti dilakukan. Setuju? Berani? Kalau people power itu terjadi, kita tidak perlu lagi mengikuti konteks tahapan-tahapan. Karena ini udah kedaulatan rakyat. Inilah kekuatan people power. Seolah-olah mereka adalah bagian dari orang yang sangat mencintai Indonesia dan ingin menjadikan Indonesia ke depan jauh lebih baik. Padahal justru mereka adalah orang-orang atau oknum-oknum yang ingin merusak Indonesia dari dalam, ingin merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Memang siapa mereka itu? Ya, nenek moyang saya tewas untuk kemerdekaan Indonesia. Memang nenek moyangnya tewas enggak? Belum tahu saya. Belum tahu kan? Selalu bikin kegaduhan. Setiap hari banyak sekali masalah-masalah yang sebenarnya tidak perlu dipersoalkan, mereka persoalkan. Satu lagi, tidak boleh ada diskriminasi atau bahkan tidak boleh ada kriminalisasi. Apakah ijazah palsu presiden itu soal ras? Kagak. Tapi kenapa gue dikenain juga pasal tentang ujaran kebencian? Jahat kok hakim lu. Padahal yang paling penting dari semua persoalan ini adalah bagaimana pemerintah bisa mensejahterakan rakyatnya. Sebagai sesama muslim, diajarkan menurut Ali Imran ayat 134, maafkan kesalahan orang. Tapi buat si Jokowi kayak begini mah susah dimaafin lagi, udah pembohong luar biasa. Bagaimana? Bukan sekedar masalah remeh-temeh yang terus-terusan digoreng-goreng. Ijazah palsu lah gitu ya. Ya banyak sekali persoalan-persoalan yang seharusnya tidak dipersoalkan menjadi dipersoalkan. 11.000 triliun persen palsu. Joko Widodo harus dipenjara di Nusa Kambangan kan. Sejak reformasi Indonesia, masyarakatnya seperti kuda lepas dari kandang. Seolah-olah demokrasi itu bisa bicara sebebas-bebasnya, ngatain orang, fitnah orang. Kami bukan Roy Suryo sendiri, bukan Responsi Anwar sendiri, bukan Tifa sendiri, bukan Egy Sujana sendiri, bukan juga Bu Kurniatri Royani sendiri, tapi kita bergerak atas nama masyarakat. Satu kata yang terakhir, yang penting adalah kejujuran. Kau bertanggung jawab di akhirat besar nanti. Kau pakai nama Tuhan demi Tuhan yang Maha Esa. Diputuskanlah kan? Kau bawa nama Tuhan tapi kau penipu. Azab Allah segera datang. Barangkali udah ada yang mati keluarganya itu, gua nggak tahu tuh. Hakim, ya, kami punya hak untuk mendoakan zolim kepada kalian karena kalian jahat sama kami. Mereka nggak sadar bahwa jika kita terus-terusan seperti ini, maka cita-cita dari Presiden Prabowo Gibran untuk menjadikan Indonesia ke depan menjadi Indonesia emas nggak akan mungkin tercapai. Jadi Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi harus dipenjara dan diasingkan. Kenapa? Ya karena memang palsu. Nah, mari kita cerdas berpikir. Jangan kemudian asal ngomong, mau mengkritik, asal mangap tanpa data. Itu justru hate speech namanya. Ujaran kebencian, dengki, iri. Tetapi rekayasa itu selalu ada dan itu mungkin terjadi. Contohnya rekayasa apa? Tadi pertanyaan bagus ya. Apakah dimungkinkan nanti ternyata ditunjukkan ada skripsi baru gitu ya, yang dibuat semirip-mirip yang ada. Mau dibikin semirip mungkin, insya Allah akan ketahuan. Hilangkan itu semua. Kalau ingin Indonesia ini ke depan lebih maju. Ya nanti di pengadilan. Ya kalau UGM masih belum minta maaf dan Jokowi belum minta maaf di pengadilan, nanti kita dan buka. Ya. Jadi pemirsa harus kembali saya cerdaskan melalui informasi ini agar paham
dan tidak bisa dipengaruhi oleh oknum-oknum yang selalu mengadu domba satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nafas Pembaharuan. Para sahabat sekalian, tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, kembali digoreng dan dimuntahkan secara sporadis oleh barisan pembenci yang miskin nalar dan syarat provokasi. Padahal sudah berkali-kali isu ini diklarifikasi, dibuktikan, bahkan dibawa ke ranah hukum, dan semuanya kandas. Tetapi mereka sepertinya tak pernah ada kapoknya. Mereka ini seperti zombie politik, isu yang sudah sangat-sangat basi dan seharusnya sudah terkubur dalam-dalam, masih terus dicoba untuk dihidupkan kembali, untuk ditebar menjadi teror yang meresahkan anak bangsa ini. Bukan karena ada temuan fakta atau bukti baru, tetapi karena mereka tak pernah bisa menerima kenyataan bahwa Jokowi meskipun sudah lengser, namun beliau tetap menjadi figur pemimpin besar yang dicintai oleh rakyat. Nah, inilah yang membuat mereka itu sakit hati dan semakin benci. Saking membuncah kebenciannya mereka kepada Jokowi, Rismon Sianipar pun sampai kelepasan dengan sebuah kalimat hasutan, people power. Wow, people power. Konyol sekali bukan? Makin hari, makin ketakutan, makin panik, lalu tak terkontrol lagi ucapan Rismon ini ya. Masa sih? Hanya untuk memuaskan syahwat kebencian, mencari pembenaran bahwa ijazah Jokowi yang menurut tudingan mereka itu palsu, sampai-sampai dia menyuruhkan people power. Rismon, si pakar abal-abal yang katanya lulusan Jepang, yang ternyata setelah dilacak kebenarannya oleh Joshua Sinambela, kini dia sendiri tergulung oleh fakta memalukan soal dugaan ijazah palsu S2 dan S3 miliknya dari Universitas Yamaguchi, Jepang. Jawabannya jelas, universitas itu tidak pernah menerbitkan ijazah atas nama Rismon Hasiholan Sianipar. Bahkan pihak kampus melalui Tomomi Sumori dari Fakultas Teknik menyatakan secara tertulis bahwa nama Rismon tidak terdaftar sebagai mahasiswa. Wow, kebohongan publik yang benar-benar luar biasa para sahabat. Selama ini ternyata kita terkecoh oleh gelarnya yang mentereng katanya. Ternyata itu ijazahnya dari Jepang, itu ternyata bodong alias abal-abal. Bagaimana jika kita sebagai warga negara sudah tidak mempercayai institusi penegak hukum? Nah, Rismon ini mencoba menebar narasi sesat dan provokasi bahwa Bareskrim Polri yang tengah menganalisa keaslian ijazah Jokowi adalah abuse the evidence, bakal memanipulasi barang bukti untuk memenangkan kasus pihak Jokowi. Dan satu-satunya yang bisa menghentikan itu adalah dengan adanya gerakan rakyat. Kecuali ada people power kita ini, kata Rismon berapi-api. Ini adalah the end of Joko Widodo, kata Rismon melanjutkan. Para sahabat sekalian, nampaknya Rismon ini sekarang salah gaul dengan para sahabat. Sindrom Jokowi fobia semakin mewabah kemana-mana. Termasuk Rismon ini, sangat mungkin
Orang ini ketularan virus biang gaduh yang nggak pernah kapok, si Egy Sujana. Ya, namanya juga senasib sepenanggungan sebagai daftar terlapor soal fitnah ijazah palsu Jokowi, yang mereka ini sebenarnya tinggal menghitung hari untuk segera secepatnya menghuni bui. Kita tentu masih ingat, Egy Sujana ini pernah tersandung kasus provokasi people power pada 2019 lalu. Egy bahkan sempat ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 41 hari. Pernyataan people power yang dilontarkan Egy Sujana berujung penetapan statusnya menjadi tersangka. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, mengatakan peningkatan status ini dilakukan Rabu kemarin setelah gelar perkara yang dilakukan penyidik. Sebelumnya, penyidik telah memeriksa 6 orang saksi, 4 orang ahli, dan sejumlah barang bukti seperti video dan pemberitaan media online. Egy Sujana dipanggil untuk pemeriksaan sebagai tersangka makar pada hari Senin depan. Jadi setelah dilakukan gelar perkara, kemudian penyidik memaparkan keterangan-keterangan saksi dan keterangan ahli dan barang bukti, dan gelar perkara tersebut menyimpulkan bahwa untuk saksi atau terlapor Pak Egy Sujana dinaikkan menjadi tersangka. Orang ini kelihatannya kalau di atas panggung itu sok garang. Padahal sejatinya dia itu adalah pengecut. Dia ngaku sendiri nangis bombay saat meringkuk di tahanan itu sebelum akhirnya dibantu oleh Sufmi Dasko Ahmad waktu itu dikeluarkan dari tahanan. Menurut tim kuasa hukum tersangka kasus dugaan makar Egy Sujana, permohonan penangguhan penahanan Egy dikabulkan oleh polisi. Egy akan segera dikeluarkan dari rutan Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Egy menyatakan penyidik mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Egy atas jaminan anggota Komisi 3 DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Bahkan saya dipenjara gara-gara bela Prabowo. Yang lepasin saya Dasko tuh. Tapi 41 malam juga saya dikurung. Ruangannya 1x3 bos, lu belum pernah kali lu. Waduh, kecil banget. 1x3. Tiap malam WC itu keluar dari lubang WC tikus-tikus tuh. Buat saya problemnya kan sholatnya gimana. Kanan politik ya Pak. Jadi brother, kok memang belum pernah dipenjara, jadi jangan nantang nih Bang. Nggak enak kalau di penjara. Nggak enak kalau di penjara bos. Nah para sahabat, kali ini Egy Sujana muncul lagi dengan gaya lama. Nyolot, penuh tuduhan, tapi minim data. Ia membawa nama umat, tapi aksinya justru menciderai nilai keadilan dan hukum. Di ruang sidang, argumennya tipis. Saat kalah, dia pasti menyalahkan hakim. Egy ini sebenarnya bukan mencari kebenaran. Dia hanya penggugat serial yang menjadikan ruang sidang sebagai dagelan. Nah, para sahabat, ada statement menohok dari politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago yang menyoroti fenomena kegaduhan gerombolan ini. Irma mengingatkan agar orang-orang seperti ini menghentikan tingkah polanya. Jangan mengatasnamakan demokrasi untuk menghujat, memfitnah, menebar provokasi, dan mengata-ngatai orang seenaknya. Apalagi yang disasar adalah mantan presiden kita. Mantan presiden Bapak Jokowi, presiden 2 periode. Menurut Irma, orang-orang ini adalah orang-orang kiblinger yang sesat pikir. Mereka merasa sebagai para pejuang untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Padahal justru mereka ini adalah orang-orang yang ingin merusak Indonesia dari dalam dan merusak persatuan di antara anak bangsa. Tegas Irma. Rasanya tepat sekali apa yang dikatakan oleh Irma Suryani. Mereka ini adalah para pecundang yang berjubah pejuang. Mereka adalah pasukan barbar yang kalah dengan mengatasnamakan penelitian ilmiah. Mereka ini adalah
pion-pion picisan yang bekerja menebar kebencian dan provokasi dengan dibungkus oleh intelektualitas dan akademisi. Nah, Rismond, si pendatang baru yang sok garang ini, kini mulai tertular virus Egy. Rismond bahkan berani mengancam agar Jokowi dipenjara dan diasingkan di Nusa Kambangan. Wow, apa nggak kebalik tuh? Justru Anda ya, Bang Rismond dan gerombolan Anda, Roy Suryo, Diva, Egy dan Kurnia, itulah yang seharusnya siap-siap meringkuk di penjara. Atau kalau bisa kita usulkan, bagaimana kalau kita usulkan dia itu Rismond ya? Atau jika orang-orang ini, geng provokator dan biang gaduh dan fitnah ini, justru merekalah yang seharusnya diasingkan di Nusa Kambangan. Bagaimana pendapat Anda para sahabat sekalian? Tuliskan di kolom komentar ya. Sekian dulu dari saya. Semoga informasi ini berguna untuk kita semua. Salam waras Indonesia.